Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita belajar tentang menilai karya melalui kritik dan esai. Membandingkan kritik sastra dan esai. Apa sih kritik? Kritik adalah pertimbangan baik buruk terhadap sebuah karya. Karya yang dikritik biasanya berupa karya seni, baik karya sastra, musik, lukis, buku maupun film. Adapun kritik sastra yang baik mampu mengulas isi bahasa, gaya, komposisi, dan unsur pembangunan karya sastra secara lengkap dan tajam. Ketajaman kritik dipengaruhi oleh ketepatan teori yang digunakan serta keluasan wawasan yang dimiliki oleh penulis dan pembaca. Berbeda dengan kritik sastra yang fokusnya dalam menilai karya, esai lebih mengaruh pada cara pandang seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa, tidak selalu terhadap karya. Pemahaman tentang kritik dan esai sering dilanjut karena keduanya merupakan teks yang harus didasarkan pada suatu objek untuk dinilai. Selanjutnya, menyusun kritik sastra dan esai. Dalam menyusun kritik sastra, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, membaca atau mengamati karya yang akan dikritik secara mendalam. Dan yang kedua, mendalami pengetahuan tentang karya yang akan dikritisi. Yang ketiga, mengumpulkan data-data yang mendukung dan alasan logis untuk mendukung penilaian yang diberikan. Keempat, menganalisis kelebihan dan kekurangan karya yang akan dikritik. Dan yang terakhir, menggunakan kajian teori yang relevan untuk mendukung penilaiannya. Berbeda halnya dengan esai yang membahas objek atau fenomena dari sudut pandang yang dianggap menarik oleh penulisnya. Hal yang dibahas terkadang bukan hal yang penting bagi orang lain, melainkan kejelian penulis dalam memilih aspek yang acap kali diabaikan orang lain, serta kemampuannya menyajikan dalam bahasa yang lancar membuat esai menjadi menarik. Selanjutnya, menganalisis sistematika dan kelebihan kritik sastra dan esai. Teks kritik dan esai berdasarkan fungsinya termasuk dalam genre teks eksposisi. Teks eksposisi digunakan untuk menyampaikan pendapat. Sistematika kritik dan esai dapat dilihat dari struktur teksnya. Struktur teks kritik dan esai sama dengan struktur teks eksposisi, yaitu pernyataan pendapat atau tesis, argumen dan penegasan ulang. Yang pertama, pendapat atau tesis berupa hasil penilaian terhadap sebuah karya. Yang kedua, argumen berupa data-data objektif dalam karya serta alasan yang logis. Dan yang ketiga, penegasan ulang berupa ringkasan atau pengulangan kembali tesis dalam kalimat yang berbeda-beda. Sebagai teks eksposisi, teks kritik dan esai secara umum juga memiliki kaidah kebahasaan yang hampir sama dengan teks eksposisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Kedua, menggunakan kalimat fakta untuk mendukung atau membuktikan kebenaran argumentasi penulis, penuturnya, atau mengutip pendapat ahli ataupun pernyataan-pernyataan pendukung lainnya yang bersifat menguatkan. Yang ketiga, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Yang keempat, menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Dan yang terakhir, menggunakan kata kerja mental. Hal ini terkait dengan karakteristik teks eksposisi yang bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan sejumlah pendapat. Selanjutnya, mengkonstruksi kritik sastra dan esai. Perbedaan antara kritik sastra dan esai salah satunya adalah topik yang dikaji.
Jika kritik yang harus menyoroti sebuah karya, esai dapat juga menyoroti fenomena tertentu, misalnya bahasa, budaya, politik, dan agama, bahkan hal-hal sederhana di lingkungan sekitar kita. Masalah sederhana tersebut jika dikemas dengan sudut pandang yang berbeda dan argumen yang kuat akan menjadi bahasan yang nikmat dan memikat. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dalam buku pengayaan dan buku drama. Buku pengayaan adalah buku penunjang, buku utama, atau buku teks yang digunakan oleh siswa. Buku pengayaan sangat penting untuk menambah wawasan anak selain pengetahuan yang didapatkan dari buku teks. Buku pengayaan yang baik adalah buku pengayaan yang betul-betul menunjang buku teks yang digunakan di sekolah. Salah satu contohnya adalah buku pengayaan yang di dalamnya berisi motivator atau biografi orang-orang sukses. Buku pengayaan yang seperti ini akan merangsang pemikiran dan pola pikir siswa sehingga mempunyai tekad untuk maju yang diawali dengan belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Cukup sampai di sini teman-teman. Terima kasih. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.